Nah lah. Oke Mas, saya Yuk. ini B. ke awal tadi toh. Jadi saya pikir Mas Cipeng ini punya sifat sedikit kayak semacam whistleblower. Whistleblower tuh orang dalam yang sering mengeluarkan statement yang orang apa di instansi itu mereka tidak keluarin gitu demi banyak pertimbangan. Jadi Mas Cipeng saya lihat sih sering mengeluarkan informasi-informasi yang tidak dikeluarkan oleh institusi resmi. Jadi saya ingin Mas Cipeng coba bercerita, coba dari kacamata Mas Cipeng, saya ingin tahu di lapangan tuh kayak gimana Mas? Jadi kalau beli nih gini nih. So, ini ngegas lah biasa aja nih. Aduh, saya nggak ada alasan buat ngegas. Ntar kamu ngomongnya yang agak Bener kan orang coba ngegas orang ngegas ketemu ngegas jadinya biasa aja jadi ya netral. nanti nanti kalau Mas ada yang ngomongannya mungkin saya anggap kurang masuk akal, mungkin saya ngegas. Tapi kayak enggak sih, soalnya Masnya kelihatannya baik ya mukanya. Muka baik fuckboy asu. Oh, kamu fuckboy. Wah. Orang tuh Ajiga fuckboy sampean tuh Aduh. pasti kan. Alhamdulillah udah bertobat Enggak, sekarang. Jadi di era saya nggak ada istilah fuckboy. Dulu namanya Angelo. Oke Mas, silakan Mas. Oke, jadi thank you Simply. Jadi kalau yang kesempatan di lapangan itu yang nggak disorot sih yang pertama adalah yang gua akuin sih itu tingkat kelelahan tenaga medis. Benar begitu ya Pak Dokter ya? Oh, ya tingkat kelelahan ini suara dokter. Jadi nih, saya sudah siapin banyak data. Anjir bawa berkas. Nggak boleh kalah kita bawa berkas. Ada berkas nggak? Wah nggak bawa kita kalah coy. Jadi kalau yang pertama itu tingkat kelelahan. Oh iya. Tingkat kelelahan. Berarti mayoritas tenaga medis yang gugur tuh mayoritas lelah toh? Nah bukan, kalau yang gugur kemarin itu, gua kemarin baca sih. Kalau yang dilakukan lu tanya Mas Beli kan, Mas Beli itu piye cok? Mas Jerry ya, kan, bahasa Jawa. beli. Mas Jerry aja. Jadi Mas Jerry kan tanya yang di lapangan kayak apa. Yang pertama tuh jujur hampir banyak orang yang anak muda tuh kelelahan kalau yang muda. Karena kan yang kita kan di garda depan, garda terakhir sih. Dan kedua tuh Sudah banyak pasien nggak jujur, nggak jujur. Banyak pasien nggak jujur. Dan yang ketiga, dalam konteks apa Mas nggak jujurnya tuh? Jadi nggak jujur mereka ini rata-rata tuh mereka ada gejala COVID, pernah mereka datang ke tempat COVID, tapi nggak mau ngaku karena jujur mereka tertekan. Nah jadi kalau omongannya psikologi itu memang benar, karena mereka tuh tertekan nggak mau ngaku. Mereka karena tertekan mereka nggak mau ngaku karena takut di sinis, takut di stigma, ya kayak stigma kita ke HIV lah. Nah yang ketiga yang jarang banget kesorot itu adalah selain APD ya, kalau APD orang udah pasti tahu lah, APD pasti nggak tahu. Itu banyaknya media-media yang memplesetkan statement dokter sih. Dibawa ke arah mana Mas? Ada mengikuti narasi tertentu nggak? Kalau yang paling parah sih kemarin sih, itu kalau nggak salah Ketua ID ya, Pak Daeng ya. Ketua ID, Pak Daeng, Ketua ID, Ketua PBID itu kemarin kan sempat diwawancara oleh salah satu media. Bagaimana bentuk distorsi informasi yang nyampe ke publiknya? Coba kalau jelaskan. Pada waktu itu sih, kalau nggak salah Ketua PBID kemarin Dr. Daeng itu mengatakan, kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan kalau tes massal itu nanti yang kemungkinan kecek itu akan banyak, jadi hasilnya bisa meningkat. Tetapi tiba-tiba di beberapa media tertentu itu digoreng seolah-olah ID mengatakan 1000 jenazah dan akhirnya dibeturin dan akhirnya kami para dokter dihujat, walaupun akhirnya kedepannya Ketua ID klarifikasi bahwa itu framing dan akhirnya diklarifikasi bahwa kami nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah jadi kami itu rata-rata kalau kemarin statement takut karena semenjak kejadian itu jujur kita takut dipelintir. Karena aku juga pernah dipelintir juga kan omonganku. Nah, tapi kalau kita itu udah posisi kelelahan, under pressure. Nah, kalau yang gugur, jujur aja dari 35 yang gugur, kalau nggak salah udah 35 ya? Kemarin gugur, sekarang udah gugur udah berapa? Betul. Berapa? 35 ya? Dari 35 itu kalau nggak salah ya, Beli ya, itu ada 6 atau 7 kalau nggak salah nih disclaimer yang tidak karena COVID secara langsung. Dan ini semua di Jakarta, mostly. Enggak menyebar. Okay. Terus paling banyak paling banyak di mana ya? Gue nggak baca deh. Kalau yang data kalau yang wafat paling banyak, gugur paling banyak. Jakarta ya? Iya paling banyak Jakarta. Terus ada yang tertular dari luar negeri, benar nggak?
ada yang import case, terus ada yang tertular dari tempat praktek, terus ada yang karena kelelahan rest area tertular, ada yang karena sakit jantung juga. Jadi kalau omongan ada dokter yang sakit jantung juga? Ada itu 6 orang pokoknya ada. Jadi emang itu udah dijelaskan. Dia sakit jantung karena kelelahan, tapi dia jadinya kena heart attack. Ya stres ya. Stres, benar, kayak stres heart attack. Terus ada yang karena dia ketularan dari pasien yang nggak jujur. Jadi emang tertularnya banyak walaupun finishingnya COVID. Tapi kalau nggak salah dari 35 6 ya, 6 yang karena nggak COVID ya. Oke. Ya, jadi kawan kalau yang Mas Cipeng kenal secara pribadi ada berapa orang tuh yang gugur itu? Yang satu tuh Prof Iwan tuh guruku. Oh, yang senior itu. Ya, itu yang ngebuat kayak ikatan emosional lumayan tinggi karena beliau guru. Beliau kalau salah ketularannya di pesawat. Ketularannya kalau bukan di rumah sakit toh? Bukan di rumah sakit. Kalau nggak salah kalau Prof Iwan 35 ya. Oh, Mas revisi Mas, yang wafat 25 Oh, Mas, kan menurut 35 itu sama 35 sama apa? Oh, kalau 35 itu tenaga medis, kalau dokter 25. Itu udah kan dokter sama tenaga medis kan beda itu. Ya, di tenaga medis tuh di sini masih 25 soalnya. Iya, kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan. Perawat. Jadi kalau dokter doang 25, kalau sama tenaga medis 35. Tapi saya boleh nanya nggak sesuatu ke Dokter Tirta? Ada nggak kurikulum kedokteran modern yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini? Ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum yang mengatasi pandemi seperti ini, jujur ya, dari kita belajar yang flu Spanyol 100 tahun lalu sih, mencegah infeksinya, jujur. Mencegah, mengerem infeksinya. Jadi secara psikologi kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari informasi-informasi yang sifatnya belum pasti gitu. Nggak diajarin di kurikulum Mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya lebih ke protokol kesehatan sih, kayak membatasi pertemuan, mengurangi, intinya memutus rantai infeksi, intinya itu aja. Jadi kalau gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada 2 sih. Prevensi sama penyembuhan, kurasi. Kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu adalah emang dari awal tuh tujuannya pemerintah itu menenangkan. Ya, jadi Mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia itu tepat atau tidak menurut Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan masyarakat. Tujuannya walaupun ada beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu diterimanya salah. Kalau dipelintir sudah pasti ya. Kita berdua sudah tahu kan media Indonesia. Iya, ingat gak Pak Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa virus COVID pernah sembuh sendiri, ingat gak? Di awal banget. Iya, betul. Dan beliau itu tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai dan order dari pusat, tanda kutip, bukan Jakarta ya. Mungkin Pak Terawan disuruh diam dulu. Makanya sekarang beliau kan hilang ya. Mungkin Mas Ipeng bisa ngejelasin kenapa Dokter Terawan hilang sekarang? Wah, kalau itu aku nggak tahu itu. Jujur aja kita juga kayak kalau masih nggak ada berita, nggak ada selentingan di kalangan di grup WhatsApp om dokter yang genit-genit yang suka bagi-bagi foto-foto suster. Nggak ada. Kayak nggak pernah ya kak. Itu grup WA tidak pernah masuk grup WA siapa nih? WA aku udah pasti. Mas, umurnya Mas Ipeng berapa umurnya? Aku separuh umurmu Mas, aku 28, dirimu 50 kan. Anjing.
Masnya baru 28. Oke. Dirimu 40. Kalau bahasa Inggrisnya gini, apa Mas tuh kayak wine. Makin tua tuh makin gak ada yang beli karena mahal. Dirimu Aku tuh laku 43 Mas. Weh. Wong Jember istriku loh. Oh iya makanya. Jember piye, Bos? Itu Jember campur itu keju-keju. Mas Ipeng udah berkeluarga loh? Iya. Di Jakarta semua keluarganya? Enggak ada. Kalau aku kebetulan jujur aja ada. Nggak ada kebetulan Mas. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Pinter juga kok ya. Kalau aku anak ada di Jogja anak. Oke. Nggak perlu dijelasin banget. Soalnya saya takut dicari orang-orang pedofilia nanti lokasi anak-anak. Nggak, soalnya gerakan pedofilia ini nanti di ujung pembicaraan ini kita akan menuju ke sana. Dan ini ada korelasinya dengan COVID ini. Nanti saya cerita ke sana. Ini masih panjang ini bro. Nanti ini ada hubungannya. 2 jam cukup nih 2 jam. Makanya ini kayak gini nih. Kurang sih. Kalau stok saya sih ada untuk 3 tahun sih. Tolong tak. Kita tuh pertama kali ngomong tentang ini ya, tentang gugurnya petugas medis. Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya Pilpres petugas di pemungutan suara, dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu saya pikir ya itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau kematian wafatnya petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi, itu sepakat nggak, Mas? Kalau konspirasi apa aku nggak tahu, cuman kalau wafat konspirasi politik. Ya bisa jadi. Konspirasi politik di Indonesia. Ya bisa jadi karena wafatnya banyak banget ya, dan pahlawan itu. Dan beritanya nggak ini kan, nggak jelas, kayak ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak perasaannya Mas Pilpres kemarin? Masnya milih siapa? Apa? Masnya milih siapa? Kalau aku pada waktu itu jujur aja Pak, nggak sempat milih Pak karena di Jakarta saya dapilnya di Jateng Pak. Sama. Saya waktu itu nggak bisa milih soalnya barangnya bagus banget Mas. Males milih. Keduanya bagus, jadi saya nggak milih, saya di rumah aja. Saya nggak bisa milih karena saya di Jakarta, dapilnya di Jateng ya wes. Oke. Tadi balik ke yang kematian petugas TPS itu jadi kita sepakat apa enggak nih kalau itu sebuah ada konspirasinya kasus itu? Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua. Kalau dari jumpa pers, bener nggak sih? Kalau KPPS yang kemarin itu kelelahan semua ya? Iya, betul ya. Kelelahan ya, tapi kan ya ada, kita nggak tahu ya itu diotopsi apa enggak ya. Ya jujur aja, ya tahu sendiri lah maksudnya. Ya angkanya juga belum tentu segitu kan, mungkin di bawah, bisa jadi, bisa enggak. Nah, ya maksud saya ingin ngebawa Mas Tirta ke mindset itu loh. Jika untuk skala lokal, nasional, Indonesia, konspirasi kayak gitu bisa terjadi. Itu kasusnya siapa? Ibu Sarumpait yang hampir mengelabui kita dengan konspirasi oplas. Ya, itu kan konspirasi. Benar-benar. Itu maksudnya. Gitu. Ya, itu kan ini untuk skala yang menengah seperti itu, konspirasi itu pasti ada. Dan di lingkar pertemanan Mas Tirta masa nggak ada konspirasi? Pasti ada. Itu hampir pasti ada. Pasti ya, makanya. Jadi kita ini kayak apa ya? Jadi yang saya lihat narasi besar dari mainstream media sejak Dedi pas saya ngangkat masalah teori konspirasi itu mungkin tidak terdeteksi oleh radarnya mainstream media. Tapi ketika Dedi ngangkat itu tiba-tiba mainstream media serentak menggiring opini kalau orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu menurut saya kurang setuju sih. Iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya sangat hormati lah gitu. Saya pikir mereka independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin, berbahaya, dan kriminal. Nah ini kan pola, kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi? Ketika pemerintah itu menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurutku justru bukan pemerintahnya sih,
Mas Jering. Karena kalau nggak salah itu ciu apa air putih itu? Mau tahu aja. Jadi kalau Insto. oh ya, anjir insto tuh. Jadi Gimana? Kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jering itu di caption kemarin nulis statement, benar nggak? Nulis statement intinya tetap tenang, terus konspirasi ada, jangan dipenuhi ketakutan. Statement saya tuh, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar di Pesan besar. iya. Intinya Benar, kan benar. kalau Mas J kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Ya, Kan? ya, ada. Terus kita harus tetap nggak boleh takut tapi waspada karena danger sama fear itu beda. Nah, adaptasi. Gendovara nama akunnya. Jadi sempat sedikit sengit dan akhirnya kami sepakat adaptasi. Itu karena kalau kita pakai kata new normal itu seolah-olah kayak meniadakan peradaban kita yang sebelumnya gitu loh. Banyak nilai-nilai yang sebelumnya hilang. Kalau adaptasi nilai lama itu masih dipegang, cuman caranya agak beda gitu. Jadi pemilihan kalimat ini, karena pemilihan kalimat ini diksinya arahnya beda gitu. Betul. Oke. Oke, jadi tadi Mas Cipeng mau ngomong apa tadi? Jadi kalau aku yang pengen saya itu adalah malah menurut dugaanku tuh konspirasi itu ada untuk meningkatkan awareness. Aku setuju kalau soal itu. Karena ada beberapa statementmu yang setuju. Tapi iya, kalau statementmu yang satu-satunya aku nggak setuju itu cuma satu, Mas. Intinya itu yang satu-satunya jelas satu gimana sih? Kamu udah bilang satu-satunya, nggak usah bilang cuma satu. Nggak efektif banget sih jadi dokter. Ya satu-satunya. Gila tuh. Silakan ayo. Jadi kalau satu nih, pokoknya satu doang. Itu soal penyebab kematian, itu doang. Karena kematian itu yang terjadi di tenaga medis itu nggak ada yang kelelahan. Mas Cipeng yang nggak setuju yang mana? Yang statement saya mana? Statementmu yang di caption yang ya sebenarnya itu pertanyaanmu kan yang bisa bisa jadi karena kelelahan atau kelelahan. Nah itu karena kurang setujunya di mana? Tiga setujunya dari 35 kurang setujunya di mana? 25 diantaranya dokter. 35 25 dia dokter. Itu ada yang jantung langsung, ada yang ketularan pasien COVID karena dia nggak jujur. Ada beberapa yang kelelahan. Jadi emang imbang. Tapi emang sebagian besar finishernya COVID. Tapi yang kelelahan ada gitu. Tapi ini finisher dalam maksud Mas, ketika Mas Cipeng bilang finisher tuh, jadi kalau mereka nggak kena COVID, walaupun mereka kelelahan seperti itu, mereka masih ada chance untuk survive maksudnya? Ya betul, masih ada chance untuk survive. Yakin? Insya Allah yakin. Insya Allah. Ini ada kajian medisnya nggak itu? Kalau orang Kalau orang sakit, misalnya orang sakit jantung, terus dia meninggal, terus dia meninggal, terus kebetulan dia punya corona kan. Jadi anggaplah corona itu seperti kita pakai analogi yang gampang ya, analogi yang lebih gampang orang visual gitu ya. Karena corona ini kan nggak kelihatan ini. Jadi kita pakai apa yang kelihatan, jerawat ya. Jadi ada orang lagi sakit jantung, terus dia jerawat, dia meninggal. Terus ada orang sakit paru-paru, diabetes. Dia kebetulan jerawat juga. Terus dia meninggal. Jadi apakah ada nggak narasi kayak kalau udah mereka punya jerawat berarti penyebabnya jerawat itu gitu? Ada nggak narasi seperti itu di dalam rumah sakit kalau narasi kedokterannya kayak gitu nggak ada. Cuman yang jadi masalah di sini itu adalah si COVID ini kalau misalkan kita punya faktor resiko, jadi kalau kemarin statementmu yang bilang ada faktor-faktor kayak penyakit jantung, kencing manis, kelelahan, stres, itu semua berefek pada imun turun. Oke, pasti ya, itu fair, setuju ya. Stres, psikologi. Dapat WhatsApp kurang enak dari istri aja kita langsung drop ya. Nah terus ini kan tekanan. Untung istri saya nggak tahu kita lagi live nih. Dia lagi tahu lah pasti, nggak mungkin pasti nonton ya. Pakai phone. Oke Mas, lanjut Mas. Ayo. Oke lanjut ya. Jadi enak juga ngobrol kayak gini. Iya kayaknya kan. Endingnya itu mereka kelelahan intinya. Kelelahan, ada yang stres, ada psikologi, ada penyakit jantung, ada yang seperti itu. Ya kan? Kita nggak tahu ya, nasib di tangan Tuhan. Nah tapi begitu imun itu turun. Maksudnya percaya Tuhan?
Jujur aja saya percaya, Pak. Makanya saya juga percaya teori konspirasi. Oke, sebelum dibilang oksimoron dah duluan dia, pinter dia. Aku paham, Pak. Gitu. Bagus juga defense-nya. Kalau kita lanjut, percaya Tuhan, mau nggak mau kita ya konspirasi kita nggak bisa nolak. Emang percaya bagian. Nah, cuman yang menarik adalah saya nggak percaya yang gitu Mas. saya agnostik saya. Oh, agnostik ya sampai ada. Iya. Oh. Nah, nggak masalah juga ya. Oke. Terus habis itu si COVID ini itu menyerang orang yang imunnya rendah dan dia tuh perburukan di parunya kencang. Tapi benar. Dan perburukan rendah. Dan ini statement ya dari analoginya. Aku ketemu ketua BNPB Pak Doni dan aku ketemu beberapa orang. Mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis, tenaga medis sekarang itu baru 20%-nya yang memiliki gejala. Dari seluruh Indonesia. Ini dari mappingnya pakai Indonesia ini. Ya, Indonesia. Dari 20% yang positif COVID ini, ya 80%-nya itu bergejala, bergejala ringan, yang berat itu 20%-nya. Jadi dari 20%-nya 20% itu yang bergejala berat. Dan itu emang benar selalu rata-rata ya, bukan selalu sih. Ada yang langsung direct, tapi rata-rata ada pemberatnya. Jadi temenan. Jadi ibaratnya kalau Mas D itu ibaratnya analoginya kita lagi naik mobil di jalanan. Tapi ban kita itu sebenarnya alurnya udah halus alurnya. Alurnya udah halus pas ya. Udah bahaya sebenarnya harusnya. COVID ini oli nih berarti. Ya betul, COVID-nya olinya. Nah, COVID-nya olinya sisanya tergantung antibodinya. Kalau antibodinya itu kuat, ya dia selamat, survive. Ya kalau dia naik mobil, kalau dia naik mobil kekencangan dan kena oli dan banyak halus, oke, dia kelar. Makanya kalau berarti Bang Man, jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jantung, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Ya di Italia itu kan yang paling jadi contoh kasus yang paling jadi yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus Italia itu sebenarnya kan karena kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu mereka makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari Batman gitu. Betul. Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin virus. Ya terus lalu ketika yang kasus Italia itu meledak dan itu menjadi kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung ketakutan banget kan. Tapi yang orang-orang jarang yang saya lihat di mainstream media jarang banget bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 tahun, elderly. Iya. Ya, elderly. 99% loh. Jadi elderly. Udah tua dan dari 99% itu dari yang meninggal itu 98, sekian hampir 100%-nya itu memang sudah kritis. Dan kualitas udara di kotanya Mas yang banyak yang meninggal itu? Daerah utara Italia kan lupa kok bilang ya. Enggak bukan. Jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh coba Mas cari kalau ada waktu ya Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya dibumbu-bumbuin angkanya ditambah nolnya 1 atau ditambah komanya dikurangin segala macam menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Italia pada bilang tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit. Dan itu pun mungkin karena stres karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu karena terlalu banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatik tadi. Karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID.
masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas ke rumah sakit. Nah, itu. Ini. Iya. Oke, jadi kalau aku motong nggak apa-apa ya? Dapat kan ya? Dapat. Paham kalau. Ya. Nah, di sini kita tektokannya sekarang. Silakan, Mas. Jadi aku motong nggak apa-apa kan, Bli? Ntar lu. Karena aku tahu ini Mas arahnya kemana. Bagus ini. Ayo. Iya, jadi yang pertama, pokoknya kalau dari awal tuh aku kalau yang di komen ya, aku lurusin karena netizen banyak tanya debatnya mana. Jadi di sini tuh nggak berdebat. Aku terakhir ke netizen. Kan udah diskusi judulnya. Iya, ini diskusi. Jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik jujur aja kalau soal konspirasi yang aku keberatan cuma soal alasan. Itu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media, itu ibaratnya kayak gini, Mas. Aku neranginnya biar netizen paham. Orang naik motor ada potensi kecelakaan, ya kan? Baru tadi saya mau ngomong gitu. Oke, lanjut. Iya. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan, dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah, tapi kan iya kan? Gitu. Kan betul, kalau betul, misalkan kita naik motor, kita kan pasti kecelakaan, dan kecelakaan disebut nggak pasti. Tadi Masnya jangan bilang pasti. Kemungkinan tinggi, ya kan? Bisa mati. Dan angka kecelakaan saya dulu sempat lama kerja di media soalnya, Mas. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Terus yang terjadi adalah tapi kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan. Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kamu kemarin naik motor deh? Masih hidup? Teman saya kemarin naik motor masih hidup. Kapan mati? Anjir, amit-amit, Cuk. Nah, orangnya nggak ada, itu imaginary friend. Lanjut, Mas. Nah, kalau yang Mas Cipeng ya. Kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini, orang COVID itu berbahaya, danger, emang ada, bener, resiko ada COVID. Yang paling penting adalah orang kalau kena COVID belum tentu mati, bisa selamat. Nah, 99%. Nah, narasi ini kenapa saya mau melakukan ini live Instagram ini sama Mas Ipeng, karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kayak kita nih musuh kita berdua sama. Ya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. Makanya aku dan narasi. Ya, narasi. COVID kan udah musuh bersama ini. Saya berdua yang akan kita dalami di sini ini. Kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu dipupuk. Jadi ketakutan, padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari. Ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang pinter, tuh udah kemakan narasinya. Misalnya narasinya si Najwa gitu udah, ya aduh kita ikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Betul. Orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman. Jadi mereka tuh pikir ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin, udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, C. Ya. Jadi ini menggoreng itu ya, yang sembuhnya itu ya, penggorengan itu ya. Betul. Jadi terus aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan? Nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas J pasti ada juga, dan Mas J pasti ada beberapa yang nggak setuju di aku. Harus gitu, Mas. Sini, kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama COVID? Sampai pasien nggak jujur, sampai pasien itu takut banget ngaku. Nah, ini kesalahannya siapa itu ya? Ini bener kan? Saya tidak suka bukan hobi saya nyalah-nyalain orang, tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini. Ini menyangkut kehidupan satu negara, mungkin satu bumi mungkin ya. Ini yang memelihara environment, yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget. Itu siapa, Mas? Jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini, ya kan, terlepas dari alasan-alasan yang ada, tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu, pasien juga jujur, terus yang menyebabkan jenazah sampai ditolak, ya sampai jenazah ditolak, sampai sendiri, aku ngerasain sendiri,
Mas, fatal. itu kemarin pilpres kemarin aja beda pilihan, jenazah ditolak. Ini kok heran sih COVID ditolak. Iya, Masyarakat benar, kita tuh ya gitu. sampai ya makanya loh, sampai aku ngerasain sendiri Mas, sampai Parah. aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempet mau diusir Mas dari komplekku Mas, sendiri. kalau di Bali jangan bilang-bilang komplek, Mas. Kenapa Pak? Itu tempat prostitusi. Masuk sih Cok, rata. Serius, kalau Mas ngomong ke orang-orang di Bali, saya mau ke komplek ya, udah ketawain Mas kalau sama orang Bali ngomong. Coba tanya Yuda CT. Yuda CT lagi nonton ya. Yuda komen dah. Dia jualan Beneran, sioba emang dia. komplek di Bali daerah prostitusi? Ya, gini ya, Pak. Coba nggak punya teman orang Bali toh? Ada. Punya. Kita belum pernah. Oke. Kita mungkin nggak temenan di akhir diskusi ini. Nah, jadi Mas, jadi Mas ini, nah aku lanjutin. Dari sini tuh semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif, iya kan? Pertama kali itu aku masih ingat Pak Terawan itu ketika jumpa pers pertama kali, itu semua orang kan sekarang nyalain Pak Terawan ya. Pak Terawan dulu mengatakan ada satu nih, dan masih ingat, COVID itu sebuah virus yang emang bisa yang akan self-limited disease. sembuh sendiri, betul. Iya, tapi beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau nggak salah harus ditambah dengan kayak dirawat, bed rest, nutrisi dan teman-temannya lengkap. Jadi Pokoknya makan enak dan kawan-kawan. Pak Terawan itu terlalu santai dia ya. Ya kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh. Tahu nggak sih kalau orang ngobrol tapi memang seharusnya iya sih. Harusnya lengkap kan. Karena kan kita berhadapan sama media dan beliau itu ngomong kalau nggak salah virus itu self-limited disease dan kalau dikasih nutrisi dia bisa sembuh kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat simptomatik. Nah, tapi kita lihat yang beredar di media apa judulnya? Ya, parah. Ya karena itu loh, itu yang pertama dan akhirnya narasinya kayak seolah-olah kita meremehkan. Jadi gini Mas, saya ingin nanya untuk statement Mas itu, saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi. Misalnya yang ngomong seperti Pak Terawan tadi itu ya persis omongannya sama, substansinya sama. Misalnya yang ngomong contoh Najwa Shihab. Apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak, jujur aja. Aku berani. Benar. Ya, berarti ini bukan tentang message-nya sebenarnya kan? Ini ya, tapi tentang figur yang ngomong. Tentang ini kan visual berarti kan? Tentang visual keterikatan emosi. Aduh, Pak Terawan tuh mukanya terlalu kayak menteri biasa sih. Jadi sebenarnya itu yang aku bilang kan, kayak di awal. Tapi benar. dan sistemnya kalau Mas lihat, pemerintah tuh sistemnya udah pengen menenangkan masyarakat. Betul, saya lihatnya begitu. Tapi masyarakat tuh agak sedikit over gitu loh. Kayak terlalu nyari-nyari kesalahan, terlalu menggali-gali kesalahan, tapi mereka lupa kalau sampai akhirnya tuh kalau pemerintah nenangin, itu di counter pasti sama siapa? Sama data yang disebar di media. Ini datanya dari mana asalnya? Datanya tuh contoh ketika kita pengen menenangkan masyarakat, contoh kita menenangkan masyarakat, let's say mengenai kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar dan itu aku nggak bisa sebut medianya, mungkin Masjid pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong masker, borong APD. Itu jadi beruntun efeknya, borong APD, borong masker. Let the domino falls. It's a part of the plan. domino effect ya. Nah itu yang akhirnya itu memang part of the plan. Ya itulah. Makanya kan kalau aku secara pribadi, dari awal Masjid itu kan gaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya. Viralnya kan gara-gara vlognya Dedi sama Yonglek kan. Kayak gini mungkin nggak akan terjadi, jadi whatever, dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi ya thanks to them, ya terima kasih buat mereka. Jadi orang punya mungkin karena yang bicara itu yang Lex, mungkin beberapa omongan dia tuh ketika dia bicara, kita singkat aja teori konspirasi ini, kita singkat TK ya dari sekarang ya. Biar oke. Ya, TK ya biar nggak kepanjangan. Jadi ketika yang Lex bicara tentang TK, meskipun ada beberapa poinnya dia tuh benar, tapi orang tuh susah untuk
Sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi Betul. bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak, meskipun beliau tentara segala macam. Dan saya yakin Pak Terawan itu tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuman dia tidak boleh membagi informasi itu. Iya. Ya, jadi ya ketika yang bicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas. Dia tuh siapa gitu, kayak nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Betul. Jadi orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang ingin saya bilang juga dari awal sebelum kita memulai bicara tentang TK ya, teori konspirasi. Stigma tentang TK di Indonesia ini sangat apa ya? Sangat Jelek. tidak efektif kalau saya bilang, tidak efektif. Satu, kalangan Flat Earth ya. Ini Flat Earth Society. Mereka punya channel namanya Flat Earth 101. Ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society. Benar, setuju aku kalau itu setuju. Karena ini sesuatu hal yang berbeda. Itu tindakan itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka lari tapi mereka nembak kakinya sendiri. Jadi kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini sementara kamu berpikir bumi ini datar. Orang udah males duluan. Betul. Jadi kalau siapa namanya adminnya nonton sekarang, ganti dulu nama channel sementara sampai pandemi ini over, ganti dulu nama channel Anda, delete atau hide dulu video-video Anda tentang Flat Earth, karena sekarang kita tidak berdebat tentang bentuk bumi. Betul. Kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media. Iya, dan ini mereka dari Flat Earth Society ini banyak banget yang masuk akal statement-statement mereka. Saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya, karena saya sering di tag, beli ikutin ini. Jadi saya coba cek, ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh benar dan ada bukti faktualnya. Jadi dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia, ketika Anda mengklaim diri Anda seorang TK atau pro TK, Anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar. Betul. Itu stigma itu harus dibunuh jika kita serius melawan konspirasi ini, narasi ini, penggiringan narasi segala macam ini. Kita harus tanggalkan dulu ego-ego kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di masalah corona. Masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan. Karena itu nggak krusial. Gitu. Dan yang kedua, orang-orang yang percaya TK divonis dekat dengan Islam radikal. Ya, bener betul. Itu stigmanya seperti itu. Kalau nggak flat earth, ya kayak gitulah. Ya, dan cocok logi, istilahnya cocok logi. Ya, kata-kata cocok logi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 60-an, 62. Itu ketika mereka hendak menutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy. John F. Kennedy ini satu di antara dua presiden di dunia yang tidak suka sama PBB dan tidak suka sama Illuminati. Ya, dan kita tahu nasib mereka berdua seperti apa. Dan jadi jika di dunia Barat mereka kata teori konspirasi ini dipopulerkan oleh CIA untuk mendiskreditkan orang-orang yang punya narasi berbeda, mendiskreditkan investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan. Jadi mereka tuh agar orang-orang itu kalau bahasa Inggrisnya ridicule ya, agar orang-orang menertawai siapapun yang punya narasi berbeda dengan mereka, diciptakanlah terms teori konspirasis. Itu sengaja mereka ciptakan agar orang-orang anggap orang-orang seperti saya atau 50%-nya Dr. Tirta itu orang gila gitu. Iya. Tapi ya, kalau aku anggap yang konspirasi itu Bli. Kalau aku sih anggapnya kita positif ya. Dari awal Bli ngomong Mas D itu ngomong konspirasi di 2 minggu lalu, itu jujur aku nggak komen sama sekali kan, karena ada beberapa yang masuk akal, terutama narasi yang memang menakut-nakuti. Karena kan kita Mas, berarti Mas pernah bicara masalah kayak gini sama teman-teman ya? Wah, aku sering bicara mengenai konspirasi di COVID, tapi setelah kita selesai raksi jam 1, jam 3 pagi, itu rata-rata kita akan bahas kayak ginian. Kenapa? Ya, saya jam 3 baru bangun. Jadi kalau kita dari 2 minggu 3 minggu lalu kita bahas kenapa? Karena pemerintah itu selalu udah berusaha menenangkan masyarakat, tapi di sisi lain pasti akan ada kayak link berita yang kembali untuk menggugah konflik horizontal tersebut, yang akhirnya mengakibatkan jenazah ditolak. Salah satunya seperti itu, ya kan?
Tapi kalau Ya. yang diomongkan seperti itu adalah kalau kita lihat korban COVID yang akhirnya gugur dari tenaga medis sendiri ya, karena aku bahas di situ, itu emang rata-rata emang usianya kalau nggak lanjut, emang ada penyakit komorbid. Itu emang karena emang posisi di usia lanjut itu. Sorry Mas, berapa persen dari dokter itu yang memang usia lanjut dan sudah komorbid? Kalau yang meninggal, dari yang sini gugur. sih, aku baca data coy. Waduh, banyak banget ini Mas, gantian. Ngeprint dulu nih, aku ngeprint dari JDN nih di set, Cok. Saya udah 3 hari yang lalu ngeprint. Iya, saya telat coy. Ngeprint dari 3 hari cuman baik banget datanya. Nah, Iya. Anies Baswedan bergabung. Ini yang Pak D. Sopo? Fis. Ya, kemasnya Fis sama Burger Kill. Menurut saya lebih brutal dangdut sih. Serius ya, kalau disuruh mana lebih berat ya? Mana lebih berat? Fis atau Burger Kill? Dangdut lah. Coba kalian lihat statistik yang meninggal kena bacok di konser dangdut berapa dibanding konser lain, ayo. Mau terasa sampai ke nggak kena bacok ya masih hidup ya. Kalau terasa sampai ke ginjal kena celurit itu baru berbahaya musiknya itu. Iya. Ini pasien semua nih. Ini nakes ya. Nah, berapa persen Mas yang sudah usianya senja terus kalau sudah komorbid itu? Kalau yang data persen yang orang tua jujur aku belum dapat ya Mas. Cuman kita lihat ini dari Jawa Timur, ini aku dapat dari JDN, sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Proporsi nakes tenaga kesehatan yang sembuh meninggal dan masih dirawat sampai tanggal 18 April di Jawa Timur. Itu 59,7% itu masih dirawat, 37,3% berakhir sembuh, dan 3% berakhir akhirnya wafat atau gugur. Gitu. Nah yang gugur ini usianya ada, nggak dijelasin? Nah kalau yang gugur kemarin dari telanjut yang aku baca dari Surabaya, itu ada satu yang emang usianya muda. Tetapi kan kita belum tahu ya, maksudnya aku belum baca data lebih lanjut, apakah mereka lansia atau mereka ada komorbid. Seperti itu. Tapi kalau dari grafik, ini grafik yang aku baca dari JDN, itu dari pasien. Dari pasien emang mereka kalau proporsi, wah itu baik banget ya Allah, petanya. Maksudnya percaya Tuhan loh. Iya benar. Nah kalau saya juga percaya, cuma namanya semesta. Iya betul. Jadi kalau yang meninggal di distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan penyakit peserta, itu yang tidak ada komorbid jujur 34%. 34%. Itu tidak ada komorbid. 34 total ini kota ya. Ini total, tapi yang sampai tanggal berapa? Tapi mereka survive sampai selamat ya. Iya, seminggu yang lalu. Jadi jujur aja emang kalau COVID yang meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang nggak ada komorbid. Tapi emang kalau dari segi usia belum bisa dibandingin ya. Iya. Ada. Soalnya, tapi kita ada, sambil nunggu data ya aku. Ya ini dia. Nah ini ini di daerah mana persen? Jakarta ya. Yang meninggal ini. Di mana Mas? Jadi kalau yang di Jakarta ya. Kalau di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasarkan usia ini jumlah kan bukan persen kan. Itu yang usia di atas 60 tahun 71 orang. Terus di atas 60. Berarti di atas 60. Bentar loh. Di atas 60 ini kan bisa 80, bisa 99 gitu kan? Iya, betul. Soalnya saya lihat ada sedikit seperti permainan statistik untuk nakut-nakutin orangnya ada. Pemerintah bermain di usia itu loh. Jadi usia 15 sampai usia 65 itu dimasukkan di satu kategori. Itu kan bias banget di sana. Ya kalau yang di sini itu kalau ini aku pecahin ya, di usia di bawah, di usia di atas 60 itu 71. Terus usia 51 sampai 59 tuh 40. Totalnya pokoknya kalau di sini 144 ya. Ya kan 144 ini data aku kumpulin bareng-barang tim komunitas JDN ya Pak. JDN tuh di bawahnya PBID. Terus yang 40 sampai 50 tahun tuh 16. 30 sampai 46, 20 sampai 30 tuh 6. Nah, untuk yang di bawah 40 tahun ini kita harus amatin ada komorbid atau enggak. Tapi kalau yang meninggal di atas 40 tahun itu kalau kita total di atas 40 tahun ada 56 tambah 71. Kita persenkan. 56 tambah 71. NXX bergabung. Ini ada situs porno bergabung nih Mas. Buset. Gimana mau bagi 144 dulu? Ini ngomongin togel ya.
Berapa? Nah, ini kalau kita jumlah, ternyata dari di Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu kan bisa 60, bisa 70 tuh. Iya, itu kalau kita proporsi lagi, 40 sampai 50 dia 16, kalau 50 sampai 60 tahun 40, tertinggi di atas 60 tahun. Emang elderly, karena elderly emang imunitasnya paling rendah, dia paling rentan. Hal inilah kenapa tidak digoreng sama media. Nah, dan solusinya, ini ada solusinya nih Mas Bli. Solusinya itu pasti. adalah kita kalau nggak punya solusi, kalau nggak punya solusi sampean pasti nggak berani ngomong. Iya, pinter juga ya. Ini sampean tuh musisi apa ahli debat toh? Kenapa nggak jadi MC aja, ganti mata jering, nah gitu loh. Jering itu kan jereng, mata jereng. Mata astagfirullah. Jadi yang bisa aku bilang di sini adalah solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya mega cluster. Itu yang lagi dibawa pemerintah. Jadi alat itu didatengin banyak, ya toh. Terus yang potensi-potensi rentan kayak anak kecil, balita, terus elderly. Sebentar. Apakah sudah ada balita yang kena COVID? Karena kemarin di Amerika itu yang katanya di Sarjito ada. Itu, sudah maksudnya meninggal. Tapi sembuh. Meninggal. Kalau sembuh. Meninggal aku belum baca datanya ya. Nah, yang meninggal ini, yang meninggal itu di Amerika ada katanya meninggal. Jadi ini loh, ini agak menarik Mas. Ada aroma konspirasi kental karena adik bayi ini usia di bawah 5 tahun ini 6 atau 7. Dia itu juga sakit yang diobati dengan CBD ganja, senyawa ganja itu. Dan dia tuh sedang program penyembuhan itu dan hasilnya sangat membaik. Yang ngurus tuh dokter siapa namanya? Dokter Gupta atau siapa? Orang terkenal, dokter terkenal. Jadi dia tuh dijadikan seri TV. Jadi proses kesembuhannya adik kecil ini memakai CBD ini berangsur-angsur baik dan sudah hampir normal, tiba-tiba adiknya meninggal dan beritanya langsung kena corona. Ternyata setelah dibongkar lagi adik itu nggak corona, dia tuh memang punya penyakit lain. Nah, itu makanya ya. Coba cari. Jenny siapa namanya? Di LGN ID sempat ngepost fotonya adik itu yang meninggal itu. Dia tuh sudah. Saya beli. Jangan di close dulu beli. Ini aku nyari sinyal. Kamu lagi di mana posisi? Soeharto hadir, kontol. Aku juga pipis ya bentar ya. Semoga toiletnya cukup. Oke, udah. Oh, pipis dulu. Oh ya udah, saya pipis dulu. Masuk, aku pakai wifi Cipinang nih. Muat nggak? Cukup nggak? Muat. Buset, toiletnya kecil, muat nggak gimana? Ini Illuminati nih jangan. Ini pertama kalinya saya live Instagram kayak gini. Bentar ya. Aku pipis juga. Cek. Tuh. Apa? Oh, jadi harus gini. Kalau ini dilepasin dari telinga, kalau ini tak bawa ke sana mati. Oh enggak. Denger dong saya pipis tadi. Ini komen pipis semuanya kontol. Alright, Madam Flaminora. Oh, dia salah juga. Oke. Itu sana. Tapi dia left tadi. Enggak, dia left tadi. Oh, hilang itu. Nah, itu dimatiin dulu. Oke, bentar ya, bentaran. Ini baru 10% nih dari percakapan. Tiba-tiba Sadik buduh mana-mana ya, besliu informasi. Belum online ya. Lah bisa. Lah,
lukisan itu tolong turunin, Son. Taruh background biar nggak bosen. Ada pergantian background. Cara film kan sih, cara konser kan sih ganti background. Aduh. Poster ini nih Johnny Cash yang besar tuh mana? Yang gini tuh. Udah Mas. Dak Juli apa orang? Kamu yang asli apa yang cloningan? Dak, sini Dak. Dak Juli, klaim. Fendi, Harry, dasar nggak punya kerjaan semuanya. Belum masuknya. Juga kan? Kecil. Mas 2000 follower. Dari 770 apa 769 61 malah berapa tuh? 1,5 juta? 15 juta? 1,5 juta. Bah, dulu di Facebook juga segitu. Kayak lagu Phil Collins. Ya, ntar mana data ini loh, aku dapat data dari orang dalam nih, penting banget nih. Kalau keadaan yoga lah orang dalam. Cocok agak jadi ngelah acara TV sana. Acara TV begini, jualan baju ngali bintang tamu ya wah. Kerja sama ini RSA. Oh udah. Halo semuanya. LGN Bali, apa kabar LGN Bali? Maaf, terputus sendiri. Yoi. Wah kamu kayak pejabat aja, maaf kencing aja minta maaf, ngapain juga? Santai aja. Terputus Pak. Iya. Itu yang putus siapa tuh? Oke, ini Jadi ini loh. kalau dari Kita data itu sedang ini ya, data ya. Mereka buka data Ini, nih. Buset, saya data curi. sama data ini udah kayak Ya, adu penelitian ini. Enggak, karena saya dapat data ini dari dokter juga, tapi dia memilih namanya tidak tidak diekspos, tapi dia punya jaringan yang cukup dalam. Oke, mungkin bisa dimulai dari kasus pertama ya di Wuhan ya, di Cina ya. Ini dengan persepsi kita sepakat jika virus yang di Wuhan itu sama dengan virus di Indonesia. Jadi kita sepakat nggak Mas, kalau virus yang di Wuhan itu sama dengan di Indonesia atau beda? Urus yang sepakat Wuhan sama Indonesia Kita sepakat di mana dulu? Sepakat lah. Distribusinya kan dari mereka semua kan. Wuhan Sama ya. Ya itu kan ya. Ya ini dengan asumsi jika virus di Wuhan itu sama dengan di Indonesia, angka kematiannya adalah untuk orang yang usia di bawah 49 tahun ini ya. 1%. 1% kematiannya. Ini sudah saya bikin tabel juga. Kematian ya. Kalau 1 miliar di sini sih nggak ngaruh juga. Iya, 1%. Jadi kalau usiamu di bawah 50 atau 49, kamu kemungkinanmu hidup tuh 99% meskipun kamu sakit, meskipun kamu nggak punya agama, meskipun kamu koruptor, meskipun kamu personil SID. Itu Mas. Personil SID. Dan ya jadi di Indonesia kan ada permainan data. Jadi orang yang dikategorikan berpotensi kena itu dibilang umur 15 sampai 60. Ya padahal itu sebenarnya apa ya? Ini kan kasus berkaca dengan virus yang sama atau dengan di Wuhan, kecuali virusnya di sini beda. Mungkin virusnya di sini udah kena gado-gado, mungkin berubah jadi vegan gitu pelawarnya. Anjir, jadi vegan tuh makan rumput dong. Daun mangga. Jadi kalau Fearless vodka, woi taruh. Ada orang Iceland vodka. Ya, saya kopi, nih. tapi taka di Pinang. Itu kopi. Bali nggak boleh. Gelas. Pakai ember. Pokaria gimana? Botol Mas ini Mas, nggak boleh Mas.
Iya, Aku kamu pakai pertama brand kamu udah kopi blender. ngiklan. Dua pakai Iklan nih plastik, saya. dimarah kamu nanti loh dimarah sama body shop ntar. Kamu tau body shop enggak? Nasi body shop waduh. Tahu kan itu kan alat yang buat masuk ke body shop apa? Ya, aku dulu disponsorin sama body shop 8 tahun. Hmm. Ya, mereka kan ini sangat fans. sangat peduli sama. Ayo lanjut Mas. Tadi Oke, kita berarti lanjut. ini di Indonesia. Dadah. Nah, Jadi kalau ya. tadi aku lanjutin yang mega cluster tuh. Jadi paling solusi yang Ya. bisa Oke. penasaran kan. Jadi mega cluster itu adalah kan Pak Jokowi sama pemerintah tuh selalu menggaungkan tes massal. Itu gunanya untuk ngecek misalnya yang positif dan negatif dan yang rentan sama enggak. Jadi yang rentan-rentan ini kalau kita dari baca data kan sebagian besar elderly dan ada penyakit-penyakit pemberat. Nah, yang rentan-rentan ini dipisahin sama yang kayak kita, yang kayak Ini Mas persis. paham nggak? Iya kan? Ini persis seperti ide teman saya Dodit Artawan kemarin ngasih ide persis kayak gini. Jadi yang rentan-rentan di karantina. Pisahin. Ya benar, yang rentan-rentan karantina karena mereka ini paling rentan infeksi nih. Orang tua, balita, yang tinggi-tinggi, yang intinya kalau mereka keinfeksi itu bisa berakhir buruk. Nah, yang kayak kita nih, yang kayak Mas C, aku atau teman-teman yang muda, ya udah, ini yang dipisahin dari mereka. Kamu muda. Kalau kena muda saya 28, muda tua berarti muda ada berbahaya. Jadi kita tuh muda Cina dan berbahaya. Aduh, keren. Ya keren. Ini saya malam-malam masih dusir tangga ini. Aman, Dwara? Oh, punya tetangga. Tetangga saya sudah saya pindahin semua, Mas. Karena saya orang kaya, jadi tetangga saya usir semua. Kamu, ini corona kamu pindah. Nggak bercanda. Jadi tetangga dari saya situ dipisahin. Ya. Dipisahin kan. Jadi orang-orang yang kayak Mas ini ide ini bagus banget loh. Iya, karena orang-orang kayak muda-muda kayak kita. Jadi ide kalau keinfeksi harus tetap berkegiatan, harus tetap Iya, maksudnya kalau kan kita harus lihat kalau kita masih muda, kita tinggal pakai masker, terus cuci tangan, social distancing. Kalau muda jangan sembarangan, karena cukup. kita itu kalau kita muda kan jam malam itu nggak penting kan? Jam malam itu penting nggak menurut Mas? Jam malam itu. Nah, kalau virusnya tahu jam itu. Penting, oh, jam 8 virusnya keluar semua. Iya, makanya. Harapannya sih mereka di rumah. Makanya kalau ya. Ini suaramu putus-putus tuh Mas. Istri saya ya nggak sengaja. Ini kerjaannya si ini disadap. Ini aku yakin kita disadap loh ini loh. Nggak mungkin nggak disadap. Yakin aku 100% disadap. Halo Pak. Siapa namanya kepala bin? Siapa namanya kepala bin? Pak Hendro. Kita ngejam ya 2 lagu 3 lagu gitu. Apa? Pak Hendro Piron. Oke Mas, terus tadi jadi ide mega cluster, lanjut silakan. Nah, mega cluster. Jadi tapi yang terjadi di sini adalah ini bisa dilakukan secara cepat kalau misalkan alatnya ada. Tapi kalaupun alatnya nggak ada, ini yang rentan-rentan, ini kita kumpulin. Nah, itulah solusi dari yang rentan itu karantina mandiri. Nah, yang masih kerja kayak kan, yang masih kerja ada yang di jalanan. Ya, nah, untuk yang masih kerja, masih apapun itu menjaga diri. Ya, lakukan kegiatanmu dengan normal, dengan catatan itu adaptasi tadi sedikit ada hal-hal baru yang kamu lakukan, tapi tidak merubah esensi apa yang kamu lakukan. Jadi kamu tetap bersosial, tetap ketemu orang, tetap kerja, tetap berkarya, tetap korupsi. Yang korupsi mati aja nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Ide mega cluster ini sudah diterapkan di mana? Ide mega cluster ini sudah diterapkan di mana? Belum ya? Yang tracing full terus yang positif negatif dipisahin. Belum kan? Belum. Jujur aja belum. Aku belum terbaca ya Mas. Aku belum baca kalau ini. Aku belum baca. Pemerintah kita kemana? Aduh. Telepon Jokowi deh. Jokowi. Aku di handphone pun namanya dia yang ini paling Pak Debesi. Pak Debesi. Dulu waktu dia masih jadi wali kota sempat ngasih nomor telepon. Ya, gimana tadi? Ya. Nah, itu Mas.
Terus yang kedua, waduh aku lali. Setelah seperti itu kita Yang mega tenaga medis ini cluster, jadi ya. tinggal Nah, tenaga medis jadi bisa lebih fokus untuk mengurusi Betul yang sekali. datang ke rumah sakit. Nah, kenapa jadi tenaga ini medis untuk ini keselamatan kelelahan? semua orang. Karena yang datang ke rumah sakit, iya, karena yang datang ke rumah sakit itu banyak banget, Mas. Dan datang kayak Yang bikin Mas, saya orang demam. datang ke rumah sakit banyak-banyak itu siapa? Ayo, kita cari nih. Kita cari orangnya langsung. Tunjuk sekarang. Yang bikin Nah, orang itulah. ke rumah sakit berbondong-bondong itu siapa? Coba. Ketakutan, Ayo, Mas. ngomong dong. Ketakutan emang. Ketakutan. Ya Mas Tirta ngomong. Siapa Abang penyebab, media SMS. penyebab ketakutan itu siapa? Kau pinter Bukan banget saya kan? mengarahkan ya. Apakah? Buset. Ya. Ya bukan. Bukan saya kan? Kalau itu bukan. Aku orang-orang setuju kalau teori di situ. konspirasi kan? Nah, karena Iya, maka bukan. Yang ASU kita gitu, takutkan apa sekarang Vice, tuh Vice adalah- Indonesia, siapa lagi Tirto ID itu ASU mereka bilang seolah-olah orang yang percaya Membuat teori orang tuh- konspirasi itu malah memperparah situasi. Kita tuh malah mencoba nyari solusi sebenarnya. Ini musuh kita tuh ini loh. Musuh kita tuh punya punya pola Iya, loh. Masa betul. kita ngelawannya kita nggak tahu. Ini ada ahli perang Cina, Sun Tzu. Dia punya buku. Jadi dia tuh mengajarkan intinya kalau kamu mau menang perang, kamu tuh harus tahu musuhmu siapa. Kalau kamu Nah, nggak itu, tahu kenali musuhmu siapa, ya kamu ngelawan orang yang Ya, salah. kenali musuhmu maka 1000 Iya. kali perang, 1000 kali kau menang. Ya, betul. Itu Sun Tzu yang ngomong ya. Kalau bukan Sun Tzu Iya, saya yang ngomong. Suju. Ya nggak jadi saya Sun Tzu berarti yang ngomong. Itu binimu, Mas. Mas, binimu join live, Mas. Ini. Mana? Itu binimu dong. Udah tak blok. Udah tak blok. Kle, masa aku kemarin nge-gym kan udah gagah. Pulang-pulang nge-gym disuruh beli setrikaan aku asu. Itu. Disuruh beli Nah, setrika itu, aku, Mas. Jadi kalau Mana? bisa sih, makanya kan Iya. ada yang namanya kalau nggak salah tuh karantina mandiri. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa nggak enak badan dan kamu masih bisa jalan atau itu, kamu karantina mandiri, makan nutrisi yang banyak. Karena disarankan. Woi, siapa yang tuh ke rumah komen love sakit- Nora tuh? Sialan. Wah, sikat, Mas. Oke, sip. Ya mana cara nyikatnya? Nggak kelihatan. Ini sama kayak corona nih, nggak kelihatan. Oh iya benar ya. Nah ini kalau dari sini itu Mas, dari situ itu Jangan nggak usah ngawur, takut, tapi beraninya waspada, jangan ngawur. gitu loh. Takutnya juga jangan kelewatan. Aduh, mending mati aja kalau hidup dalam ketakutan. Iya, jadi oke lah kalau yang aku bilang itu adalah buat teman-teman kita tuh harus tebarin optimis. Itu alasan tenaga medis kalau dokter tuh selalu masyarakat edukasinya lebih ke ayo cuci tangan, ayo pakai masker, ayo kita bantu sesama. Kita pernah nggak tenaga medis share, ayo mati kau? Gak ada tenaga medis tuh nakut-nakutin pasien tuh nggak ada. Ayo mati kau kalau kamu nggak Itu orang mati kau. Di antara tenaga medis dan masyarakat ada layer namanya media. Ya itulah. Jadi tenaga medis itu kita mati-matian loh bilang sama pasien dan bilang sama rakyat, ayolah kita edukasi. COVID ini bisa sembuh kok. Itu yang kita share dari hari. COVID itu bisa sembuh kok. COVID itu bisa sembuh. Tapi dan itu nggak pernah digoreng sama media loh. Nggak pernah digoreng gini sama aja deh, media Mas. itu. Ini Depli, kita sama JDN, aku kan sama JDN nih, sama JDN ngasih Apa JDN? bantuan Apa 8 JDN? ton ke JDN Sorry. Junior Data Network. Jadi apa? Junior. Oke. Junior Data Network itu kayak Jadi bagi yang belum komunitas tahu. lah, kayak organisasi ya yang itu foundernya Pak Koko, dia spesialis penyakit dalam. Ini buat Mas Jering tahu, ketika kita itu 3 minggu yang lalu ngasih bantuan ke Papua 8 ton APD. 8 ton Kita ADP. ngasih bantuan 8 ton ke Papua. Ada APD, ADP. Dan Oh, sorry. nggak ada yang liput. Nggak ada yang itu muncul di media, nggak ada. Kita share di medsos, semuanya kita viralkan. Sampai aku request ke beberapa wartawan, tolong dinaikin dong agar orang tahu bahwa nih loh, agar kita tahu bahwa nih loh, kita tuh solidaritas, dokter tuh solidaritas untuk menolong biar kita Dinaik tuh apa nggak positif sama negaranya. media? Nggak ada. Nah, apakah media menaikkan itu? Nggak ada. What the fuck? Yang Serius? naikin Serius? itu mal nggak ada. Yang naik sampai si dokter-dokter ini membuat video persembahan di Papua. Bahkan kayak thank you Indonesia, thank you teman-teman. Dan ini yang jujur kita kecewa, sampai teman-teman JDN tuh kita kecewa. Kenapa kok kita udah bantu 8 ton? Oke, kita tuh bukan pamrih gitu, tapi kita ingin menularkan Iya, bahwa ya ngerti. kita Ini kan solidarity loh nih.
Itu tapi nggak ada, emang itu nggak ada. Saya jadi mikir kenapa mereka tidak mau memberitakan sebuah berita yang sebenarnya sangat positif, di mana rakyat dan dokter bersatu melawan ini, dan ini sangat bisa disembuhkan. Tuh. Jadi ini kalau kita lebih dalam lagi ngomongnya, kita akan ngomongin orang-orang di belakang media loh. Apa? Ini arah pembicaraan kita ini udah jelas, Mas. Kita ini akan menuju ke orang-orang yang ngasih approval ke media. Kesana aja ini arah pembicaraan kita ke sana. Nggak bisa dihindari lagi. Karena sudah jelas-jelas ada dari dokter sendiri, dari kalangan dokter mencoba sebisa mungkin menyebarkan energi positif, mencoba minta tolong ke kawan-kawan media untuk menyebarkannya, tapi tidak terjadi. Itu kan berarti ada semacam boykot. Nah, terus dia ada lagi nih Mas Bli, sorry tak potong. Ini aku update dari Dokter Fakih Latif ini dari JDN. Gara-gara narasi ketakutan yang ada itu malah sekarang orang-orang nggak mau ke rumah sakit, disimpan sendiri, tapi mereka pura-pura nggak tahu apa-apa. Nah ini pasien yang bohong itu. Jadi sekarang trennya itu dinilai jadi parah sekarang, karena yang kemarin kan orang berbondong-bondong ke rumah sakit karena parno. Nah sekarang akhirnya orang malah di rumah, takut tapi kalau rumah sakit. Gejala, takut rumah sakit, tapi dia berpura-pura biasa aja. Padahal dia sebenarnya ada gejala, jadi dia malah nggak mau pakai masker, kayak defend, kayak gue normal loh, jadi gue kemana-mana nggak pakai masker, padahal dia nggak apa-apa. Jadi ini di Karyadi biasa 80, sekarang 40, biasa 60 jadi 30. Jadi sekarang kayak, paham nggak? Jadi narasinya ketakutan itu ngebuat malah orang-orang yang OTG ini jadi berkeliaran. Harusnya kita tuh nebar positif, kayak sadari, kenali musuhmu. Jadi kenali gejala COVID, jadi kamu bisa nilai dirimu sendiri. Kalau kamu butuh ke rumah sakit ya, kalau kamu bergejala kamu karantina mandiri. Gak usah takut, tapi kamu waspada. Nah karena narasi ketakutan ini ada, orang malah takut ke rumah sakit sekarang. Ini yang sekarang, kalau sebulan yang lalu orang berbondong ke rumah sakit, yang sekarang takut ke rumah sakit. Padahal sebenarnya kalau sekarang pun jika pun mereka kena, mereka ke rumah sakit, jika usia mereka di bawah 50, itu kemungkinan sembuhnya 99%, meskipun mereka komorbid ya. Benar nggak? Iya. Apa? Yang apa? Masuk akal? Gimana? Masuk akal nggak? Jadi sekarang meskipun orang itu kena COVID, jika usia saya ngomong berdasarkan statistik di Wuhan ya. Ya, usia meninggal di Wuhan. Jadi sekarang misalkan kamu positif COVID, meski kamu punya penyakit bawaan, kamu ke rumah sakit, kemungkinan sembuhmu itu seperti data di Wuhan 99%. Jadi orang itu sebenarnya nggak perlu panik. Jadi setuju nggak dokter? Jika orang kena COVID pun, jika usia kamu masih di bawah 50, kamu sehat, imun cenderung sehat, kamu tidak perlu khawatir berlebihan. Setuju nggak di sana? Iya, tidak perlu khawatir berlebihan dan yakinlah sembuh. Tetap makan nutrisi yang cukup, kamu sembuh. Yang penting patuhi prosedur, kamu jangan nulari sesamamu, kamu di rumah. Nah itu yang maksudku. Dan setuju ya. Dan jujur ini Mas, ini yang aku tertarik. Ada alasan nggak? Kita sekarang kan bahas MSM, kenapa kok berita negatif? Karena di Indonesia tuh suka banget berita negatif sangat kontroversial. Di Amerika juga. Bener kan? Kalau misalkan ada berita positif kayak ada sekarang orang kecelakaan ditonton. Orang kecelakaan itu nggak ditolong tapi ditonton kalau di sini. Dan di Amerika pun juga, sampai di Jerman ada denda kalau kamu ngerekam orang kecelakaan, kena denda dan penjara. Sudah ada di Jerman. Iya, itu kalau di Jerman. Di Eropa kalau kamu nabrak, ketabrakan dan kamu ngerekam di orang tabrakan tuh kena denda dan penjara. Nah, karena itu Indonesia harus bikin. Nah, orang Indonesia bukan orang ya, rata-rata orang tuh suka banget narasi negatif, kontroversial, berantem, gibah, gosip. It's all about kalau saya simpulkan, maaf saya potongnya. Kalau saya simpulkan, it's all about content these days. Betul. People do everything untuk konten, untuk nambah followers, whatever, that bullshit. Silakan Mas, lanjut. Nah, jadi sekarang itu kalau bentar ini aku ini cara replay. Nah, kalau misalkan aku nih, cara replay nggak tahu. Jadi harapanku itu adalah kalau bisa sih, dan aku kemarin ngobrol, kenapa sih kita sempat ngobrol-ngobrol sesama dokter, kenapa ya media kok ngangkatnya narasinya kalau nggak menekan atau penggiringan atau negatif? Sebutin nama karena kalau Mas
Mas Rawani Ipeng aku sebutin bro. nama dong medianya. Wah. Aku tuh nggak, aku jujur aja nggak pernah nonton TV Pak. Kamu Jogja, orang Jogja kan biasanya pemberani kayak Mas Atong tuh. Nggak Ya kenal Mas, pemberani. nggak kenal Mas Atong. Kita mah di sini kan ini kan apa? Tepos liro. Tebal seliro. Saya suka Iya. banget ke Jogja. Oke Mas, lanjut apa? Nah, tadi jadi media. yang kita tahu tuh kalau kita media seperti ini kayak harapannya kita tuh kalau kita tanya kenapa sih negatif? Soalnya datengin traffic. Itu yang mereka suka. Mereka tuh kalau kita misalkan kemarin JDN ngangkat 8 ton Cuan. ya. Ini is all about money dan is all about traffic. Jadi kalau narasinya negatif, serius atau penggiringan opini ataupun kayak berantem kontroversial itu dapat traffic mereka. Coba kalau beritanya kayak jika kena COVID jangan menyerah, Anda bisa sembuh. Atau narasi berikutnya kayak bantuan dokter dan rakyat bersatu untuk membantu masyarakat. Itu nggak akan viral, Pak. Iya. Karena nggak seksi. Karena itu nggak seksi. Ibarat jadi berita itu ibarat perempuan ya. Ini maaf saya nggak seksis ya, saya bukan seksis. Ini kayak saya kasih analogi aja. Perempuan itu kalau dia tuh cantiknya natural itu orang-orang kurang banyak yang noleh. Tapi kalau udah dipakai makeup segala macam orang-orang kebanyakan akan noleh. Meskipun itu belum tentu aslinya, padahal aslinya nggak kayak gitu. Iya. Nah tapi jadi, ini aku minta gitu tolong. Kalau masjid pernah nggak ada satu media yang akrab gitu terus ini kita kan orang medis ya, kita kan kemarin aku minta tolong untuk naikin berita positif COVID tapi nggak ada yang naikin tuh. Tapi aku minta tolong kalau misalkan masjid ada nggak sih kayak temennya media gitu yang bisa ayo dong naikin berita bahwa orang kena COVID itu bisa sembuh loh, jangan takut mati. Kamu masih bisa sembuh loh. Kalau di Bali saya masih bisa itu. Kalau di luar Bali saya mungkin enggak. Tapi saya akan usahakan. Saya udah bilang ke teman-teman saya akan bertempur habis-habisan di sini. Saya akan lakukan apapun agar Bali. Paling tidak ya Bali kan bisa dimulai dari rumah masing-masing dulu ya. Bali kembali normal pelan-pelan dengan orang-orang mulai adaptasi dan kita akan bisa bangkit lagi. Dan untuk di Bali saya akan mulai besok dengan pengetahuan baru ini. Mulai besok saya akan kontak semua teman-teman media saya untuk ngangkat yang Mas bilang tadi. Terima kasih Mas. Sampai jumpa besok ya. Ya itu udah selesai. Aku kaget tuh aku gila. Ini ngeprank bisa aja nih. Masih lama nih, masih lama. Ini kan kita bicara kita masih di wilayahnya Mas ini. Dari tadi ini kita ngomongnya tuh di wilayahnya Mas Ipeng ini, kan medis segala macam. Nah, sekarang saya belum masuk ini. Belum. Mau tanya deh. Kamu beresin dulu. Masih beresin dulu diksimu dibereskan dulu. Jadi kita sepakat, kita bikin kesepakatannya dulu ya. Setelah Mas Ipeng curhat, ini jadi setelah mungkin saya halo masuk. Ya, dengar masuk. Oke. Dengar nggak? Jadi dengar. Jadi apakah Mas Ipeng setuju ketika setelah kita bilanglah diskusi tentang situasi di lapangan dari pengalaman pribadi Mas, kita berdua sepakat jika yang memperburuk keadaan adalah media-media yang memelihara narasi ketakutan. Kita sepakat di sana berarti. Oke, aku sepakat kalau di situ aku sepakat. Karena nggak seksi, nggak ada traffic kalau nggak kayak gitu. Iya, betul. Dan narasi positif tuh harus dibangun dari sekarang. Ya apapun resikonya, walaupun nggak ada iklan. Ya. Oke. Jadi kalau Mas Tirta di sini mau apa? Oke. Mau apa? Sorry tak potong apa lanjutin coba. Enggak. Mas Tirta bisa enggak ngasih tahu kawan-kawan media untuk ini kan pasti banyak nih orang media. Mereka lagi nyari celah sekarang nih. Mereka mengintai live kita, mereka akan ngambil beberapa kalimat yang dirasa bisa jadi konten, bisa ngejual, itu akan jadikan headline besok. Jadi kepada mereka-mereka yang sedang nonton ini sekarang, pesan Mas Tirta apa sebagai orang lapangan? Ya harapanku sih kalau aku lapangan ya kita cuma pengen pulang Mas. Itu aja. Aku udah lama Mas gak ketemu orang tua Mas, teman-teman tenaga medis 3 bulan aku Mas. Aku harapanku tuh buat teman-teman media yang nonton di sini kalau bisa sih
bantu kami lah untuk menyampaikan suara. Contoh, perjuangan tenaga medis di sela-sela capek tetap semangat. Nah, contoh kemarin dokter-dokter tuh kalau jaga Mas, mainin apa? Mereka saling menghibur satu TikTok. sama lain, TikTok kayak gitu. Terus ataupun saya lihat. narasi-narasi positif yang disebarin dan jangan membumbui sesuatu yang udah memperkeruh, memancing air keruh tuh nggak bagus. Harusnya kan hal kayak gini kan, ya contoh kemarin deh, masa berita kita berdua bisa masuk hot detik tuh loh. Sudah aku ketawa Mas. Ya, tapi kalau nggak ada berita itu mungkin yang nonton sekarang cuma 5 orang dan itu pun teman kita semua, Mas. Nah, terima kasih juga ya. Jadi ya, itu sih Mas. Ya, jadi itu power itu tergantung bagaimana kita memanage-nya sih. Jadi pesan kepada kawan-kawan media, jadi kawan-kawan media, monggo. Tanya deh terakhir sebelum aku pesen. Kalau keadaan di Bali gimana Mas? Aku kan soalnya maksudnya kan lebih paham di Jakarta, Jogja, sama Solo sama Semarang. Kalau yang di Bali, kalau nggak salah kan mereka sempat didatengin turis ya sebelum ditutup, sebelum ada kejadian Wuhan itu sempat menerima turis banyak. Itu kasusnya gimana perkembangan di sana? Biasa aja, baik apa turun apa rendah? Rendah ya? Jadi gini ya, apa namanya? Aku tanya benar Mas, karena aku belum nggak tahu Mas, kalau yang di daerah sana. Iya, aku akan jawab. Jadi di Bali situasinya diciptakan seolah-olah gawat. Faktanya sampai sekarang yang meninggal itu cuma 2 orang dan imported case dan mereka sudah lansia dan komorbid. Jadi meskipun tanpa COVID, besar kemungkinan mereka juga mungkin meninggal karena di Bali ini setiap bulan ada aja lansia yang meninggal di Bali, lansia dari luar negeri ya, karena mereka banyak yang menghabiskan masa pensiun mereka di Bali. Orang-orang pensiun kan di atas 65 itu. Jadi mereka ke Bali. Jadi setiap bulan tuh ada aja kok berita warga negara asing meninggal. Ini bulan yang COVID ini sampai sekarang di Bali yang meninggal 2. Itu pun bukan orang Indonesia. Jadi sebenarnya Bali kalau saya bilang sih, tapi ini opini yang mungkin orang akan banyak yang ngapain sih dia ngomong kayak gitu. Bali it's fine, it's okay. Kita cuma perlu adaptasi aja. Nggak ada yang harus tutup sebenarnya. Toko-toko tuh bisa buka kok, pasar bisa buka. Kan yang penting kita tuh adaptasi, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Udah itu aja, simple. Bisnis harus tetap balik lagi, biar masyarakat nggak kelaparan di rumah, biar orang-orang nggak jadi kriminal. Jadi kondisi gitu ya. Kalau yang delaynya lama banget. Kalau yang di Bali. Kalau yang di Jakarta tuh, yang di Jakarta ini kita takutkan sekarang yang mulai terserang tuh dokter muda yang kelelahan. Makanya kita harap nih kalau bisa media-media yang lagi nonton sebarkan narasi positif. Jadi dokter-dokter juga psikologisnya juga akan semangatin gitu loh. Semangat ya, itu yang kita harapkan. Kan Mas Sipeng kan setuju tuh. Kemarin saya bilang kalau bisa TV selama pandemik ini dimatikan di rumah sakit itu loh. Aku nggak pernah nonton ya Pak. Masuk akal nggak? Nggak pernah nonton TV. Itu tapi masuk akal nggak? Masuk akal nggak di masa? Masuk akal itu. Masuk akal. Untuk pasiennya kan di kamar, mereka di kamar kan nggak ada hiburan lain dong. Ngeliat handphone COVID, ngeliat TV COVID. Apa tuh hiburan pasien-pasien di kamar tuh? Itu di Wisma Atlet sampai dokter-dokter tuh yang buat hiburan. Jadi dokter-dokter yang di Wisma Atlet ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, di Wisma Atlet itu tenaga medis sama dokter-dokternya tuh menghibur buat acara senam sama yoga. Jadi mereka tuh nggak terpantau di gadget. Jadi kalau kita bilang ada namanya tuh sosial media detox, gadget detox, yoga, senam kayak gitu Mas. Karena biar mereka tuh nggak terpacu sosial media terus. Jadi sampai ada tren namanya tuh gadget detox dan TV detox. Sorry saya potong ya. Harapannya tuh apa? Sorry saya potong. Kenapa? Sorry saya potong, ini penting soalnya. Ini penting ini. Yang meninggal di Bali 4. Tadi kan saya bilang 2. Oh 4. Maaf saya. Iya 4. Saya revisi 4. Oke, maaf. Oke, silakan lanjut Mas. 4 ya. Nah jadi, nah ini nih kita lihat nih. Jadi di Wisma Bali itu ada dokter-dokternya, dokter sipil, terus orang-orang relawan itu mereka menghibur pasien.
Jadi bahagia. Sampai ada kalau kemarin teman-teman baca, itu ada grup WA, isinya tuh pasien sama perawat. Jadi kalau pulang tuh dianggap lulus. Jadi ada ikatan. Oh, Tapi itu kan nggak pernah di blow up, Mas. Nggak ada yang Iya, blow up itu loh. karena itu beritanya terlalu positif. Beritanya terlalu bagus, beritanya terlalu positif. Itu, Positivity ini ada bukti nih. nggak ngejual. Kita cek. Ini aku kasih bukti ya, Mas. Temanku dokter itu menghibur pasien di sana. Tadi mana nih? Nah, ini siapa nih? Waduh, lemot nih. Jadi di sana itu sampai ada grup WA yang isinya tuh satu pasien support satu sama lain. Woi, kau Udah kayak family bonding gitu ya. Ini aduh, media-media asu, SMS asunya, kenapa sih kalian nggak mau ngangkat itu loh? Itu tuh bagus buat terus orang biar imunnya kuat. Ini contoh nih, ini diangkat di media sosial, di hazmatnya dokter ada tulisan doa orang tua. Ini contoh, seandainya hal seperti ini diangkat, itu mental Indonesia diangkat naik, terus-terusan, Pak. ya. Terus-terusan Iya, naik, Pak, mentalnya naik. Dan COVID itu kalah. Tapi kalau kita tuh dihajar sama, ya kita Ketakutan. nggak tahu ketakutan, itu bisa chaos loh, Pak. Yang kita takutin sekarang menengah ke bawah loh. Ini yang menengah ke bawah kan PHK. Itu yang makanya di rumah aja itu untuk seminggu 2 minggu oke lah di rumah aja. Setelah itu sampai kapan orang-orang yang di PHK itu akan tiba di titik di mana mereka buntu dan kriminal adalah satu-satunya jalan mereka untuk survive. Nggak lama loh, nggak lama. Apalagi di kota-kota besar. Nggak lama orang-orang yang di PHK tuh bisa kriminal tuh nggak lama. Iya, itu. Ada lagi tuh banyak. Nah, harusnya narasi positif. Dan cerita-cerita perjuangan dokter dan tenaga medis sama relawan, sama kisah-kisah PKL itu mulai diangkat. Kayak saya kemarin tanya tukang gali kubur. Mungkin Mas Jering penasaran. Itu tukang gali kubur ketika kita kasih senang banget. Dan mereka curhat bahwa sekarang ada nggak media nyorot tukang gali kubur gitu? Ya, saya nggak tahu sih, saya kan nggak ngebaca semua, tapi iya. Ya masalahnya media ya jadi harapannya tuh mulai diangkat lah positif. Tapi bilang dong namanya, nggak berani bilang namanya. Ini kok mati satu sih? Iya. Apa? Lobet asu. Ya ini pecah sih. Oh masih pakai baterai loh? Kalian di Jakarta masih pakai wah. Saya pakai genset, Mas. Ini handphonenya pakai genset ini. Kalah sampai. Genset tuh. Nah, merek gensetnya Gendo. Jadi kalau kalian mau beli genset murah, mekuah, mekudus, namanya Gendo. Cari di toko-toko elektronik. Pak, saya mau beli genset Gendo. Warnanya hitam, kasar kayak badak ya, itu dah. Nah, yang benar tuh yang kita takutin baterai udah aman. Baterai aman. Baterai aman. Tas. 25. Oke, Mas. Jadi kita sepakat jadi kita berdua. Mas Leo apa ya, Mas? Kayaknya Leo, Mas. Kontol bintang sendiri nggak inget. Asu digas tuh bajila. Enggak, kalau Leo. Kalau Leo itu bisa orangnya Leo. Nah, kalau Leo itu satu leader, 2 loyal, bisa dipegang omongannya. Ya bagus lah. Iya. Dan Leo sama bintang saya cenderung nyambung. Oke, sip. Lu apa Mas Emang bintang? Cari aja sendiri, Google. Iya betul. Nah jadi saranku sih narasi yang bisa dibangun media nih untuk nonton nih. Jangan di framing nih ini. Ya, pasti nonton mereka, Pak. Framing. Tapi tolonglah ini dibuat positif kayak COVID tuh bisa sembuh loh. COVID kita lawan loh, bla 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 bla. Negara-negara yang bagus tuh kayak Taiwan, Hong Kong kita jadikan contoh. Coba baca Vietnam. Tuh Google negara Hong Kong sama Vietnam itu ngelawannya gimana gitu. Brunei itu. Tapi kalau kita dipapatkan yang kita headline apa? US emang ya serem Pak. Ya gitu. Nah, selain itu di US kan menjelang Oke. Nanti saya jelaskan sedikit tentang di US ya, situasinya. Oke, siap. Jadi kita sepakat
Jadi kita untuk sesinya Cipeng udah berarti atau mau ada lagi yang mau disampaikan? Udah. Yang mungkin kira-kira yang Udah sama itu. apa namanya beberapa Teman-temanku teman-teman dokterku penasaran itu. Itu captionku itu dijelaskan itu pada banyak yang marah kalau aku kan santai-santai kan. Itu yang kamu nantang dulu malah. Jadi gini apa namanya? Terakhir, tuh biar nggak salah paham semuanya. Jadi caption saya itu kan isinya kan saya bilang kalau ada yang nantang saya untuk bertemu dengan pasien COVID atau misalnya disuntik virus COVID, saya nggak akan menolak. Tapi syaratnya orang-orang selama ini yang menakut-nakuti, ini lockdown ini kan sebenarnya narasi menakut-nakuti sebenarnya. Lockdown ini kan kalau kita bisa masuk, kita golongkan narasi lockdown ini kan narasi menakut-nakuti orang. Kalau orang di lockdown kan orang otomatis mati ekonominya. Lockdown kan totally nggak boleh keluar, nggak boleh beradaptasi, nggak boleh bersosialisasi, benar-benar di rumah aja. Itu lockdown kan. Jadi in return, dan saya bilang sama teman-teman saya beberapa, saya kalau untuk ini saya mati nggak apa-apa. I'm willing to die for this, you know. I'm willing to die for Teluk Benoa before. Jadi sebelumnya saya rela mati. Saya kalau berjuang tuh ya berjuang gitu. Kalau sampai mati, nggak apa-apa. Istri saya juga saya udah ajak bicara, mah kalau kayak gini skenario terburuknya kalau saya disuntik gimana? Istri saya bilang apa? Saya ikut disuntik. Saya ikut disuntik. Nggak boleh papa sendiri disuntik. Itu benar, Nora. Ya udah. Nora bilang kemarin kalau beli C disuntik dia ikutan. Jadi kami saya di rumah saya sudah kuat pikiran saya. Dan kalau berjuang kayak gini karena saya ngelihatnya ini masyarakat kita ini benar-benar dilemahkan banget sama media dan saya nggak bisa diem aja ngelihat itu. Saya punya followers, ada orang dengar suara saya di sosial media dan sekarang saya bertemu dengan orang yang tepat yang punya kekhawatiran yang bisa saya ajak berbagi kekhawatiran yang sama. Semoga percakapan kita ini bisa ngebuka orang-orang. Dan kepada kawan-kawan Mas Cipeng yang tersinggung, itu saya tidak ada bermaksud meremehkan profesi dokter atau apapun. Tapi itu murni untuk menyuntikkan rasa berani ke orang-orang, rasa positif ke orang-orang. Oh, dia aja berani kayak gitu. Berarti ini sebenarnya penyakit ini ada, tapi nggak seberbahaya yang diberitakan media-media. Itu subliminal message saya, pesan besar saya dari caption diminta disuntik itu adalah itu, agar orang-orang itu nggak ketakutan. Oh dia aja berani ngomong kayak gitu. Berarti virus ini nggak mengerikan banget dong. Jadi kalau kita imun kita sehat, kita bisa hidup normal dengan catatan itu adaptasi tadi. Jadi subliminal. Jadi saya suka bermain dengan subliminal message. Jadi orang-orang yang ngerti subliminal message pasti ngerti. Oh captionnya mungkin saya nggak males ngerti nyampe lah kalau orang bilang orang Jaksel bilang nyampe itu. PD gitu loh. Wah orang kayak Jering aja berani. Saya lebih sehat, nggak pernah minum, nggak ngerokok, nggak pakai narkoba. Saya lebih sehat, saya pasti bisa. Kayak gitu loh misalnya. Gitu. Dan kalau nggak salah kan pemerintah dari awal nggak pernah bilang lockdown kan. Betul. Makanya saya dukung. Jadi marah. Pak Jokowi ini saya dukung banget ngelawan ini narasi lockdown ini kan narasinya elit global. Jadi saya dukung banget Pak Jokowi untuk menolak itu. Tapi sayangnya media ditunggangi, kalau saya bilang sih di Indonesia media ditunggangi kekuatan asing. 100%. Iya. Oke itu. Ini mati nih sing kanan ning airport ya, ini tinggal yang kiri nih. Dah. Wah, sosokan. Kue sosokan pakai airport mati-matian rugi. Karena tadi pakai genset, Pak airport. Ini pakai kamu tahu nggak gadget? Saya kasih pertanyaan ya, tebak-tebakan ya. Kita tebak-tebakan dulu ya sebelum saya ini ya, sebelum kita ngomong serius ya. Aduh, angel tuh tebak-tebakan tuh. Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan apa? Gadget apa yang paling cepat? Jawab. Gadget apa yang paling cepat? Sucuk gadget apa? Gadget apa paling cepat? Apa Cuk? Ini aduh apa Cuk? Ini serius nih. Oke, 1, 2, kalah. Jawabannya tuh. Apa? Headset. Kok bisa headset? Kok bisa tuh? Jancuk. Aku pipis dulu ya. Banyak minum gitu.
Ntar. Iya, piro? Aku yang ngombe sak botol itu. Udah, nggak denger. Denger dia. Kabar bro kita. Apa? Kata apa? Di luar komorbid yang biasa kita kenal. Itu apa yang butuh? Plastik. Oke. Gus Norma. Jadi di Bali itu ada di Bali itu ada segerombolan preman. Mereka tuh pura-pura suka bersih-bersih Bali itu. Mereka orangnya tatoan semua, badannya gede-gede, tapi mereka tuh suka banget bersih-bersih lingkungan tuh. Mereka suka bersih-bersih pantai, terutama sampah plastik. Nama kolektifnya itu Bersih-bersih Bali. Jadi saya promosikan di sini jika kalian orang Bali ingin bergabung dengan kolektif yang suka menjaga alam Bali, bisa bergabung di @bersih-bersih Bali. Jadi mereka iya, jadi mereka bayar saya tadi berapa ya tadi untuk promo ya? Nggak bayar sih, gratis. @bersih-bersih Bali, oke. Jadi ini data-data ini nggak kepake dong, berarti soalnya tadi kita banyak setuju soalnya. Ini saya udah bikin siap-siap berantem siap-siap adu argumen sama dokter tadi sebenarnya. Ya mau gimana, emang kita sama. Iya. Oke mas, ini bagus ini. Ini semoga masnya di Jakarta tuh. Jadi semoga masnya ini setelah wawancara ini bisa diundang untuk lebih menyiarkan lagi tentang pesan positif tadi itu loh, narasi positif. Kita bikin hashtag aja kali ya, mau nggak mas? Bikin hashtag coba narasi positif apa? Saya jago bikin hashtag sampean nih mas. Kemarin kembali normal. Kembali normal itu udah bagus mas. Ya tapi itu kan kayak kedaerahan banget ada Balinya. Jadi biar daerah kuat lain kita juga bersinar, itu udah bagus tuh, kuat kita bersinar. Itu udah bagus banget. Kuat kita bersinar itu udah bagus. Oke, kita setuju ya, berarti mulai besok Indonesia ya kuat kita bersinar sih kalau aku. Soalnya tuh ada lagunya, kuat kita bersinar. Oke, Mas Ipang. Jadi mulai besok kita angkat caption atau berita dengan nafas kuat kita bersinar ya, berarti ya? Ya positif. Ini ada yang nuduh kita konspirasi nih, jangan-jangan ini. Enggak, Mbak. Ini saya ngeliat gini loh. Saya bukan dukun sih, tapi saya tahu ketika orang yang hatinya itu memang lurus itu ya pasti nyambung sama saya. Kalau hatinya itu memang lurus nyambung. Tapi kalau orang udah punya agenda-agenda yang tersembunyi biasanya agak susah nyambung sama saya biasanya. Kalau ini sih nyaman banget sini, enak. Terus gantian. Nah ini yang konspirasi aku pengen denger nih, ini seru nih. Iya silakan Mas Ipeng nanya dulu dong. Soalnya kalau saya menjelaskannya kan bisa di mana-mana ini. Jadi silakan, kalau Mas. aku tertarik itu volume bass nih. Baterai saya sekarang yang low sekarang. Nah, kata pakai genset. Ya gensetnya udah saya jual Mas. Gini-gini kan saya harus tetap survive. Jadi meskipun lagi live gini saya harus jualan juga. Ini kan lagi di toko ini. Ini di toko di Bali ini. Ntar loh oke, tadi apa pertanyaannya? Jadi pertanyaanku tuh adalah kenapa Mas Jering tertarik banget selama 3 minggu terakhir ngangkat konspirasi terus? Resikonya gede banget, dibenci media, dibenci orang karena terjerumus. Kenapa? Why? Itu. Terus alasannya apa?
Kasih tahu kalau itu tahu. Alexandra. Alexandra, mi amor, how you kept me thankful, like a prisoner with gun. My queen of the dawn. Oh, hell, you're my queen of the dawn. Whoa, whoa. Lovers, they around. Sinners be just where they are. And all the doors burning, and as the world is burning, and as the candle light, let my heart feel your pain. So alive and beautiful. The window is burning, and then the angels sing here into eternity. Jelita dari Jawa menikahi punyanya kayak kuda. Jauh bicara gendut. Kenapa itu putus tuh? Konspirasi nih kayaknya nih. Baru mau ngomongin Bisa, konspirasi bisa. udah. Gak usah pakai headset ya. Sebelum ini. Beli. Ya nggak apa-apa. Aku sebelum kita konspirasi aku nyanyi buat istriku boleh nggak? Apa? Boleh ya? Sebelum kita bicara konspirasi aku nyanyi buat istriku. Oke, siap. Kita dengarkan. Oke. Bukan buat kamu ya. Pending ya. Jangan GR kamu. Apa? Gak denger aku suaramu. Brebek, Mas. Oh, bermain kerja. suara saya. Ini Brebek ini lah. bukan buat masih, jangan GR. Udah ya? Ini judulnya Jelita Jawa. Jelit Jawa menikahi Dracula.
anunya kayaga, oh kasih Angelita, Alexandra Miamu, Oh iya, suaranya. Agilexi, Dulu dia Waita, kan harus biar nggak bosan nih. Amaribawega, oh hell you're my queen of the town, Bisa Jawa, itu baru bikin lagu itu. Bli, suaramu itu apa? Kayak ini. Nggak masuk ya? Mana headset tadi mas? Mana gadget tercepatnya? Headset. Seru banget ya. Cek, Halo. Banyak banget orang-orang yang mencoba membongkar teori konspirasi itu dibunuh. Pakai headset yang putih tadi, Pak. Nggak bisa pakai ini ya, volume biasa aja. Pakai X ya, Pak. Jelas satu sama kayak nggak kedengeran. Tadi dua. One, two, three. Halo. Pak, halo. Ini tanpa headset ini. Nggak ada suara. Tes. Halo Mas. Masuk toh? Ada. Udah masuk. Udah masuk.